Oke, selamat siang semuanya ya. Yang lagi dalam pekerjaan perbaikan televisi LED Polytron 40 atau 50 ini 50 in. Untuk lengkap serinya nanti saya bacakan di belakang ya. Jadi untuk kondisinya ini standby, saya on dulu. Standby kayaknya sudah saya coba nyalakin tapi kondisinya BL nyala ini. Ada biru-biru ya. Seperti itu kondisinya, kata pemiliknya sebelumnya sih nggak seperti ini, katanya garis-garis begitu ya. Garis-garis seperti yang saya terima di chatting WhatsApp ya. Jadi ini kok beda. Katanya sudah dibuka tapi ditutup kembali lalu dibawa ke sini ya. Apa memang ada kabel LVDS yang dilepas atau bagaimana? Saya akan buka dulu. Oke, ini untuk tipenya PLD 50B8750 ya. Jadi kondisinya nanti saya buka dulu. Dan kondisi TV sudah saya buka ya, jadi seperti itu. Saya akan lihat-lihat, katanya sudah dicoba untuk perbaiki, namun dihentikan dan ditutup kembali. Saya akan periksa apa yang menjadi blanknya, PL-nya nyala. Dan yang saya lihat di sini ada beberapa komponen yang jelas sudah dibuka pasang ya, bongkar pasang. Kapasitor, dioda pernah buka pasang ya, bongkar pasang. Kemudian fuse pernah bongkar pasang juga. Ini nanti saya curiga di sini pemasangan fuse-nya. Ada juga di sebelahnya soket LVDS. Nah, di sini juga pernah dibongkar pasang ya. Saya akan fokus ke bagian DC input. Baik, saya ukur, saya cabut dulu kabel LVDS-nya. Saya menggunakan buzzer. Apakah ada DC yang jalur DC input yang konslet seperti ini? Fuse ya, fuse nya saya ukur masih bagus, sama ground, konslet, konslet juga nih ya, konslet. Jadi penyebabnya di mana, apakah nanti kapasitor, dioda, atau IC inverter ini ya, nanti saya coba lepas bagian fuse ini ya. Saya copot dulu. Sepertinya ini memang ya, ini yang dari mainboard. Ini ada tempat yang nganggur, dan yang kiri ini adalah outputnya ya, keluar yang masuk ke bagian IC inverter atau converter, inverter ya. Oke, yang pasti saya cepat untuk lepas dulu. Ini cuma disimpan ya, cuma disimpan, jadi nggak dipasang. Karena ada yang 2 pin, ada yang 3 pin namanya fuse, tengahnya isi ground. Tapi jarang juga, yang kebanyakan ya ini cuma 2 ya, 2 tempat. Oke, saya ukur kembali, masih konslet. Ini juga ada kapasitor yang dilepas, nggak dipasang kembali ya. Saya lihat tadi ada satu ya, ada satu yang ini. Nah ini
satu kapasitor yang sudah dilepas tidak dipasang kembali. Mungkinkah memang sudah konslet sehingga tidak diganti mungkin ya. Oke, saya ukur untuk DC inputnya masih konslet. Apa kapasitor ini, apakah ini? Di sini ada 3 ya, semuanya menjadi 1, jadi totalnya 5. Ini enggak bunyi, tapi coba saya ukur balik, enggak bunyi, aman. Oke, kalau mengukur misalkan seperti ini bunyi, diukur balik ya, menentukan apakah kapasitor konslet atau enggak. Nyampe 5, ini hambatannya 30 ohm. Hambatannya 100 ohm. Oke, kalau seperti ini saya akan tembak DC 12 volt. Di sini saya akan tembak, nanti saya akan tahu. Sini ada positif. Groundnya saya ambil di bagian soket. Ini kabel DC 12 volt ya, positifnya. Kemudian groundnya nanti saya tempel-tempel saja, nggak langsung ya, jadi tempel-tempel seperti ini. Atau di sini, yang jelas di bagian sini ya. Nanti sambil sentuh-sentuh ada yang panas yang mana. Saya nyalakan. Oke, di sini 11,9 ya, 12 volt. Sambil ditempel-tempel ke bagian bawah. Oke, saya coba mulai sentuh kapasitor yang tadi short konslet. Ada yang pecah. Oke, yang bunyi cepret tadi apa ya? Apakah kapasitor? Saya coba ukur kembali. Ini sudah tidak ada percikan, sudah meletus. Apakah IC inverter ini yang rusak? Coba saya ukur dulu. Ini sudah turun. Oke, bunyinya sudah tidak seperti tadi ya. Cuma ini nanti saya periksa dulu apakah IC yang meletus. Oke, ternyata IC ini sudah berlubang ya. Jadi konslet di bagian IC converter. Jadi saya akan cabut IC converter ini dan nomor serinya berapa. Saya akan lihat dulu ya. Ini sangat kecil.
Nah, ini nomor IC inverternya, inverternya IN518 ya. Ini lumayan kecil, saya cari dulu untuk penggantinya. Ini IC sudah konslet ya. Oke, sebaiknya sebelum saya mengganti IC inverter, saya akan ukur untuk komponen yang lain ya. Saya curiga di bagian dioda ini apakah konslet. Ternyata konslet, dibolak-balik mentok, bunyi buzzernya kuat sekali. Nah, ini dioda mungkin apa kebalik pemasangannya atau memang ini penyebab rusak awalnya ya. Jadi inverter IC-nya kebakar ya. Saya copot dulu. Ukur dioda pakai buzzer. Oke, ternyata dioda masih bagus. Dioda searah, bagian positifnya bagian yang ini. Kalau yang ini katode anode sebaliknya. Coba kalau di bagian pemasangan apakah bunyi? Ternyata konslet juga. Dioda aman dan nggak tahu ini kok bagian konsletnya ada di bagian tempat dioda ya. Saya periksa dulu apa kapasitor lain.
Oke, setelah saya geser, saya ukur kembali. Kapasitor bagus, tidak konslet. Yang satunya aman, tapi kenapa ini masih konslet ya? Oke, saya cari-cari dulu yang rusak apa ya. Jadi ini harus diukur semuanya. Karena masih bagus, saya pasang kembali. Baiklah, saya akan beralih ke bagian IC SPI ya. Jadi ini ada IC data Tikon ya. Ini positifnya, ini ground, ini positif. Ya ini positif 3 volt. Nah, ini konslet juga. Saya akan melepas IC ini. Kenapa kok banyak yang rusak ya? IC inverter rusak. Tadi ke sini juga ada konslet. Apakah nanti dilepas, saya ukur kembali apakah masih konslet. Kalau tidak ya itu artinya untuk IC ini rusak ya kalau sudah dilepas. Oke, langsung saya ukur bagian merah ke ground seperti ini ya. Yang pin ke-8 ini tegangan 3 volt, ini masih konslet juga, artinya IC ini masih normal. Oh ya 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 ya, kenapa ini? Oke, saya coba untuk lepas kabel panel ya, kabel panel yang ke sebelah saya lepas semuanya. Oke, saya ukur kembali. Oke, ternyata sudah diem. Ini artinya yang sebelah kanan ada masalah. Ternyata ini masih bagus. Saya pasang kembali. Oke, saya akan kembalikan juga dioda karena masih normal dan saya ukur sudah tidak ada konslet ya, tidak konslet. Tadi ada sisa timah yang 2 jalur di pin IC inverter ini, ada timah yang keduanya menghubung ya. Sudah saya bersihkan, aman ya. Oke. Oke, saya ukur juga bagian kapasitor ini. Kapasitornya aman tapi masih ada konslet ya. Coba saya cari mana yang menjadi penyebab ya. Oke, saya tempel bagian tengah IC cabutan yang sudah saya cabut itu ground 100% ya. Jadi untuk 3 volt di sini ada poin 3 volt yang konslet 100% ya. Saya curiga untuk IC CPU, IC gamma, IC gamma. Ya, seperti itu. Ada kemungkinan karena ini masuk input membutuhkan 3 volt, mungkin ini IC sudah konslet juga ya. Ini ground, ini positif, ini juga masuk ke sini.
Oke, pastinya saya akan lepas IC ini karena nanti juga saya akan mengukur jika sudah dilepas, karena 3 volt juga masuk ke IC ini ya. Ini ada IC yang mengeluarkan VGH ya, kemungkinan ini IC namanya IC shifter. Jadi saya coba copot dulu. Oke, untuk pengukuran di bagian 3 volt tadi, 3 volt sama body soket boleh. Ini juga ground seperti ini ya, masih bunyi, sama 3 volt masih konslet, artinya isi ini ada kemungkinan masih normal ya. Oke, IC tadi sudah saya copot, masih konslet juga, dan 3 volt ini juga ditransfer menuju ke IC CPU. Nah, IC CPU ini juga membutuhkan tegangan 3 volt ya. Jadi untuk kecepatan pemeriksaan di mana kerusakan tempatnya, daripada mengukur semua kapasitor ini agak lama, jadi instan saya copot bagian IC CPU ini ya. Nanti bisa diukur seperti di atas ini, juga ada kapasitor untuk 3 voltnya. Ini bunyi dibolak-balik, ini masih konslet ya. Langsung saya ukur di sini ground atau di kapasitor, ini sudah turun, ini sudah tidak bunyi, dibalik ya, seperti ini. Artinya untuk IC ini rusak ya. Ini sudah tidak bunyi, kecuali seperti ini karena ini positif dan di atas yang hitam negatif. Jadi kalau dibalik sudah tidak seperti tadi, seperti ini. Dan tentunya akan pasang kembali yang sebelahnya. Setelah saya memasang kembali, saya periksa sudah bagus pemasangannya. Saya ukur kembali dengan V3. Ini sudah turun drastis, jadi IC ini aman ya, tidak seperti tadi. Nah, ini aman. Yang rusak inverter dan IC CPU ya, kerusakannya ada double di sebelah kiri, yang sebelah kanan pun masih ada kerusakan ya. Oke, coba saya pasang ulang untuk kabel ini karena tadi juga 3 voltnya ada masalah ketika dipasang. Oke, saya ukur kembali 3 volt V3. V3 sekarang kok aman ya, enggak seperti tadi. Ini aman, tadi kok konslet. 3 volt 3 volt aman ya. Tadi mungkin ada hubungannya, jadi di sini banyak ada kedua IC ini rusak, inverter dan CPU rusak, kemudian di sebelah sini menjadi menambah beban, mungkin seperti itu. Saya ukur ulang, ternyata sudah tidak konslet ya, bunyinya sangat kecil, tidak seperti tadi. Nah, kerusakan ada 2. Untuk nomornya saya bersihkan dulu. Ini untuk nomor IC CPU nya IN 2812A ya, jadi yang rusak ada 2. Oke ya, saya amankan dulu ini yang bekas, dan yang satunya lagi saya singkirkan, saya ambil. Nah,
Saya amankan dulu. Ini yang rusak, saya ambil bagian penggantinya. Tentunya untuk nomor serinya harus sama ya, nggak boleh beda walaupun jumlah kakinya sama. Nah, ini keduanya sudah saya siapkan, tinggal saya kasih tambahan fluk ya, jadi untuk nanti di blower mudah menyatu. Oke, saya pasang dulu. Nah, ini menggunakan fluk mudah menyatu ya, mudah encer untuk timah yang di PCB. Kemudian yang satunya lagi saya juga menambahkan bagian IC CPU nya, menambahkan fluk juga. Aduh, jatuh. Ini sangat tipis, diambil meleset terus. Saya blower dulu. Oke, setelah di blower harus dipastikan apakah pin IC sudah menyatu dengan baik atau belum. Jangan dulu dihidupkan ya. Ini yang bekas saya simpan di sini. Oke, saya amankan yang bekas. Jadi sekarang coba kondisi TV sudah standby ya, saya hidupkan dulu. Oke, ukur tegangan untuk masuknya 12 volt ada. Kemudian di sini ada tegangan VGH, VGL ada, VGH ada. Untuk 3 voltnya di sini ada. Oke, karena tegangan sudah keluar, saya coba untuk menghidupkan televisi dengan posisi yang benar seperti ini. Alhamdulillah sudah tampil. Walaupun sudah tampil gambar, saya akan perhatikan apakah nanti ada cacat atau tidak. Bergaris seperti cacat gambar ya. Mudah-mudahan mulus, mudah-mudahan. Nah, oke. Ini gambar sudah bagus, tidak ada cacat. Untuk kerusakan tadi memang IC ya, tapi untuk sebelumnya dinyalakan TV ini memang saya tidak tahu ya, karena saya hidupkan ternyata fuse DC inputnya sudah dilepas ya. Jadi saya tidak mencoba untuk tampilan awal ketika fuse itu dipasang ya, misalkan dihubungkan dengan 12 volt, tampilannya seperti apa. Tadi saya tidak sempat untuk mencoba menyalakan dengan komponen terpasang semua ya. Jadi tadi saya langsung eksekusi karena memang banyak yang konslet. Oke, tampilannya sudah bagus. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari channel Wonosobo Jawa Tengah. Tunggu di video yang akan datang. Sampai jumpa.